Semakin cepat semakin baik. Yuk yang sing berani. Saya mulai dan zaman kepanasan. Siap, gerak. Tanggal 26 April 2024 UPT SD Negeri Semen 4 dimulai. Pratama memasuki lapangan apel. Pratama menyiapkan pasukannya. Siap, gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh Pratama. Kepada pembina apel hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan Pratama kepada pembina apel. Salam Pramuka. Yang semakin siang pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 acara perkemahan Jumat Sabtu di UPT SD Negeri Semen 4 resmi dibuka. 6. Setiap peserta wajib menjaga kesopanan dan juga kebersihan lingkungan sekitar bumi perkemahan. Kesopanan ini adalah ketika ada orang lewat, biasanya yang di jalan, yang suka bengok-bengok, dilarang ya. Kalau ada yang seperti itu juga termasuk membuat keributan, jadi harus dipulangkan ke rumah. Tidak diperkenankan untuk mengikuti perkemahan. Kemudian peserta dilar kalau misal ada perlu, nggak usah masuk ke basecamp putri ataupun sebaliknya, Cah Putri masuk ke basecamp putra, itu dilarang. Jika ketahuan akan mendapatkan hukuman. Dua tangan Bapakku. Kenceng Pak Wisnu ya Pak. Tahun 1961. Wah, besar-besarnya lah ya. Itu kita adalah hari jadinya Pramuka Indonesia. Jadi ada Pramuka Indonesia, ada juga
pandu dunia. Jadi pramuka itu ada yang tingkatannya di Indonesia, ada juga yang tingkatan dunia. Pandu dunia namanya. Kalau di luar negeri bukan pramuka tapi pandu, kepanduan, pandu dunia. Yang terkenal yang dulu mendirikan pandu dunia adalah Bapak pandu dunia itu adalah siapa? Contohnya Gordon Powell. Nah, Gordon Powell itu adalah yang mendirikan kepanduan dunia. Kalau yang Bapak Pramuka Indonesia siapa? Jokowi. Prabowo. Sri Sultan Hamengkubuwono ke 9. Hamengkubuwono ke 9 itu adalah Bapak Pramuka Indonesia. Yang mendirikan Pramuka Indonesia adalah Hamengkubuwono ke 9. Ya. Sekarang saya mau tanya, tingkatan pramuka mulai dari nasional sampai ke bawah namanya, tahu nggak? Kalau di nasional itu namanya ada Kuarnas, Kuartir Nasional. Itu adalah betul ini. Kuartir nasional ini adalah tingkat nasional. Nah, ini tingkatan pramuka. Nah, di sini bisa di yang sejajar dengan Kuarnas adalah Kamabhinas. Nah, kalau Kamabhinas ini adalah yang memimpin adalah presiden. Kalau sekarang adalah Jokowi. Cik Meh. Cik Jokowi loh, wah ini bisa dua ya. Presiden itu di sebelah kanan, kiri. Presiden kanan yang wakil itu sebelah kiri, yang paling tinggi itu di kanan. Kuarnas, kalau ini di tingkat nasional, di bawahnya adalah ada yang di tingkat provinsi, apa namanya? Prabowo, sesungguhnya Prabowo. Ada keluarga, kuartir, daerah. Ini kalau dikatanya di provinsi, ini sejajar dengan kalau Kamabida itu dipimpin oleh gubernur. Nah, bawahnya lagi berarti di tingkat apa? Kalau di bawahnya lagi, kalau ini tadi nasional, ini provinsi, kalau ini kabupaten. Kalau di kabupaten itu ada kuarca, kuartir, cabang. Nah, terus bawahnya lagi itu ada kecamatan. Kalau tingkat kecamatan namanya apa? Kuwaran, ya. Kuwaran. Kepanjangannya adalah kuartir ranting. Kuartir ranting itu kalau ini tadi namanya Kamabhica. Ini yang dipimpin oleh bupati. Kalau ini berarti namanya Kamabhiran, ya. Kamabhiran ini dipimpin oleh camat. Terus bawahnya lagi ada di paling bawah itu namanya apa? Tingkatannya? Kalau di sekolah namanya gugus depan. Yang apa yang ada gugus depan? Ada nggak di depan? Oh, ada ya. Dulu aja ada namanya gugus depan 015 berapa? Namanya gugus depan. Kalau gugus depan itu sudah di sekolah-sekolah itu namanya gugus depan. Ya, jadi
Kalian ini adalah satu bungkus depan, satu buduk. Kalau buduk ini dipimpin oleh biasanya ini adalah kepala sekolah. Itu yang mungkin hidupnya dan kepala sekolah. ya. Jadi tingkatan pramuka di Indonesia itu ada nih, mulai dari Warnas, Warga Nasional, Warga Daerah, Warga, Waran, lalu Tugus. Nah, sekarang mana berapa? Tingkatan pramuka mulai dari yang paling bawah. Kalau yang kelas 1, 2, 3 itu tingkatannya namanya apa? Siaga. Siaga. Yang membedakan dengan Kalian siaga dengan kalian apa? Yang pertama, hah? Yang membedakan antara ini. Kalau yang kalian kan sudah dari penggalang. Yang membedakan siaga dan penggalang apa? Yang membedakan apa? Kelas. Ya berarti kalau kelas berarti umurnya beda. Kalau siaga itu kelas 1, 2, 3. Kalau kalian 4, 5, 6. Kalau penggalang itu kelas 4, 5, 6 sama SMP. Itu SMP kalian masih penggalang. Yang membedakan lagi apa? Nih, warna tanda setengah leher. Kalau sama, kalau yang pakai kabaret, tanda kabaret itu warnanya kalau siaga hijau. Kalau kalian itu ya. Penggalang kelas 4 sudah kelas 4 berarti harus pakai yang warna merah. Ini kecil orangnya ada apa? Kalau sudah penggalang harus warnanya merah. Kalau siaga itu kalau memanggil pembinanya bagaimana? Bukan. Kalau penggalang penegak itu manggilnya kak. Tapi kalau siaga manggilnya adalah yaga dan bunga. Iya, kalau masih siaga itu tidak boleh manggil kak. Manggilnya adalah yaga dan bunga. Itu panggilan pembina yaga dan bunga kalau masih siaga. Terus yang belakang maju cerita dari awal enggak oleh senden tembok. Nah, kadang-kadang senden kamu senden jadi. Terus yang lainnya lagi, kalau waktu upacara, waktu baris itu kalau siaga itu bentuknya apa? Kalau siaga itu bentuknya adalah lingkaran. Bentuknya adalah lingkaran. Itu kalau siaga. Kalau kalian sudah berbadar ke belakang. Jadi kalau siaga itu kalau waktu upacara itu bentuknya adalah lingkaran. Tapi kalau kalian sudah penggalang itu bentuknya adalah berbadar. Tuh. Terus kalau apa itu satuan kelompoknya kalau siaga itu namanya apa? Kalau kalian kan berguru ya, ada yang perempuan punya nama bunga ya, nama bunga loh punya. Kalau laki-laki nama hewan. Nama hewan tuh. Jadi kalau perempuan nama apa jenis bunga, kalau laki-laki nama hewan. Tapi kalau apa jenis siaga itu namanya adalah barung. Barung. Pernah dulu siaga pernah ada yang ikut
pramuka enggak? Waktu siaga? Enggak ada. Kalau siaga kelas 1, 2, 3 itu namanya, nama kelompoknya itu adalah barum. Itu menggunakan warna jarum merah, barum putih, barum hijau gitu. Jadi menggunakan namanya adalah barum merah, barum hijau. Kalau kalian itu sudah menggunakan nama bunga dan nama hewan. Terus tingkatan siaga itu ada apa saja? Siaga, tahu tingkatan siaga? Mula ada mula, tata, dan batu. Tingkatan siaga itu ada mula, tata, batu. Terus kalau penggalan ada ini yang tanda ini. Ini namanya adalah manggar. Kalau manggar 1 namanya apa? Apa? Tingkatan penggalan. NSM kalau nanti sudah naik tingkatan lagi manggarnya bukan 1 lagi, sudah 2. Ada lagi kalau sudah tertinggi lah itu 2. Itu nilainya ini. Ya kan? Nah ini ya 2. Kalau kalian masih kelas 4-5 itu biasanya manggarnya adalah masih 1. Jadi ini apa jenisnya ini adalah manggar. Ini adalah tingkatan pramuka penggalan. Tingkatan pramuka penggalan ada ramu, rakit, sama perak. Ramu, rakit, dan perak, ya. Ini tingkatan penggalan. Terus, oh ya, kembali lagi yang membedakan apa tuh ini siaga sama penggalan. Biasanya kalau dulu itu di tanda tunas kelapanya ini. Kalau masih siaga dia hijau. Tunas kelapa yang kalau di perempuan di sebelah kiri. Ini loh, ini ada. Nah, itu kan beberapa sebelah. Harusnya kalau perempuan ini kita animasi jadi. Nah, kalau perempuan itu tandanya di sini, di kiri kanan kiri. Kalau yang laki-laki ada di sini, nah di 1. Ini tanda kelengkapan. Nanti kalau setelah berjuta ini dilengkapi ya, mulai tandanya ini. Kalau perempuan bulat, kalau laki-laki yang kotak ini. Ini kurang sitok, sebelah kanan ini warnanya ungu. Kayak ini mana yang lengkap? Nah, yang lengkap seperti itu, warnanya ungu. Nah itu kan dulu kan. Itu nanti kalau setelah berbulan diganti yang bulat di sebelah ini yang belum ada nanti dikasih ya. Terus tandanya lagi tanda Jawa Timur. Ini Jawa Timur, atasnya ada Kabupaten Blitar. Nah itu Jawa Timur. Itu rambutnya kamera. Kalau ini kan sudah lengkap itu. Ada Jawa Timur, ada Kabupaten Blitar. Nah, kalau sudah ada bundernya sekolah ini dilai. Nah, aja lurus betul ini. Semanggi sama atas kelapa. Kalau ada sudah ada yang kotak yang bundernya dilai. Terus lagi kalau laki-laki kalau yang memakai kabaret, itu kabaret itu memakai apa tuh miring ke kanan. Miring ke kanan, jadi kadarnya di sebelah kiri. Ada tandanya di sebelah kiri. Yang pakai kabaret enggak ada, semuanya topi. Terus setangan leher itu melipatnya nggak boleh dibentuk makanya nggak boleh. Semuanya sudah enggak, melipatnya jadi seperti ini. Karena sudah bentuk itu nggak boleh. Harus melipatnya
sesuai dengan standarnya seperti ini. Gitu ya. Lanjut ke sini. Kalau penggalang itu ada ramu, rakit, dan terap. Penggalang ramu, penggalang rakit. Kalau sudah nanti kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP, nanti kalian akan ada ujian untuk mengikuti kenaikan tingkat di penggalang terap. Ya, nanti kalau kalian di SMP ikut pramuka lagi, nanti akan naik tingkatan, mulai ramu, rakit, terus terap. Terus di atasnya penggalang itu kalau sudah usia SMA itu namanya adalah penegak. Penegak, kalau kalian sudah SMA beda lagi. Kolomnya warnanya sudah kuning. Kuning. Warnanya kuning. Ada juga yang memakai tongkat apa itu bentuknya warna emas atau pakai jalin. Biasanya begitu. Nah itu kalau itu sudah dikatakan penegak pakai itu nggak apa-apa. Tuh ya, yang bedanya itu warnanya kuning kalau penegak. Penegak ini tingkatannya ada penegak bantara sama laksana. Itu tingkatan penegak. Atasnya lagi kalau sudah dewasa itu tingkatannya adalah pandega namanya. Jadi ada siaga, penggalang, penegak itu tingkatan SMA, atasnya lagi ada pandega. Ya. Kalau pandega nggak ada tingkatannya, pandega itu dewasa semuanya sudah pandega. Namanya sudah tingkatannya pandega. Tuh. Terus lagi kembali ke yang siaga dan penggalang, yang membedakan lagi adalah kode kehormatan. Kode kehormatan. Kode kehormatannya kalau penggalang itu ada apa? Trisatya sama bersama. Kalau siaga bukan tri, masih Trisatya sama Dwi Dharma, ya. Tuh, jadi kode kehormatannya ada Dwi Satya sama Dwi Dharma. Kalau kalian Trisatya dan Dasa Dharma. Oke, Trisatya. Ada yang tahu Trisatya? Betul? Lali? Coba dibuka, ada bambu satu nggak? Bapak, dibuka Trisatya. Di atas. Ayo, yang perempuan satu ngambil, laki-laki satu ngambil. Trisatya. Buka bambu satu, Trisatya. Demi kehormatan ada yang apa? Oh. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan membantu membangun masyarakat serta menepati dasar dharma. Oke, kita ucapkan bareng Trisatya. Sekarang ini jam yang boleh tidak? Sejadinya boleh nggak boleh? Ayo ini. Yang membuka buku dibuka Trisatya, coba Trisatya. Kita bareng-bareng. Dibuka bareng ya. Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan
Ya berarti yang pertama tadi diulangi. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati Dharma. Jadi kalau kita bahas yang pertama itu harus menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, NKRI, dan juga apa? Pancasila. Terus berikutnya mempersiapkan diri membantu masyarakat dan menepati dasar dharma. Oke, sekarang dasar dharma. Dasar dharma yang ke-1 apa? Terus yang kedua, empat. Oh, tiga. Tiga apa? Empat. Dan kita ini udah ngomongin 5. Jadi apa kata sih? 5. 6. Suci, udah suci kamu dewi. Rajin, dan gembira. 7. Hormat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Oke, ada 10. Yang pertama takwa kepada Tuhan, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, panggilan yang sopan dan kesatria, 4 patuh dan suka bermusyawarah, 5 rela menolong dan tabah, 6 rajin, terampil dan gembira, 7 hemat, cermat, bersahaja, 8 disiplin, berani, dan setia, 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10 suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi dasar dharma ada 10. Dasar dharma 10 itu bukan hanya harus hafal, tapi kalian kalau sudah dilakukan itu harus ditepati dan dijalankan. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Sholat, beribadah, sholat 5 waktu, beribadah, membaca Al-Quran. Nah itu contohnya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi kita hidup itu bukan hanya di dunia ini bukan hanya manusia, tapi kita ada alam juga yang harus kita jaga, menjaga kebersihan, terus menjaga alam kita, enggak boleh berobong, tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh merusak alam, ya, membuang sampah pada tempatnya, ya, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Yang berikutnya kasih sayang sama manusia karena harus menyayangi sesama teman, sesama manusia. Jadi nggak boleh saling mengolok-olok.
harus saling menolong. Kalau temennya itu memberi apa itu butuh bantuan, kita bantu, saling menolong. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga adalah patriot Yang sopan. dan satria. Patriot yang sopan itu kalian dimanapun harus sopan pada, terutama kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih tua. Gus. Maaf ya, orang ini. Nah, itu contoh yang tidak sopan. Jadi nah ini contoh tidak sopan tadi ya. Itu contoh yang tidak sopan. Jadi NS berbicara di depan itu harus menggunakan dan memperhatikan. Itu contoh yang sopan. Jadi jangan sampai berbicara sendiri, terus ngobrol sendiri, terus orang memperhatikan, terus nyawa ngomong ya. Itu ngobrol sendiri, itu nggak sopan. Nggak boleh ya. Contoh yang tidak baik itu. Di kelas, kalau kalian di kelas diajar sama baik guru juga demikian. Gak boleh kalian ngobrol diri, harus memperhatikan ya. Itu sopan, patriot yang sopan dan kesatria. Kalian harus menjadi pemberani pada saat kalian benar, harus mewakili pada saat kalian salah ya. Oleh wani kamu kalau kalian benar. Tuh. Terus yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Jadi kalian harus mematuhi peraturan. Contoh kalau masih sekolah itu kalau pakai seragam nggak boleh merokok, terus baju harus rapi, ya? Baju harus rapi. Ya. Itu ya. Jadi pada dia patuh dan suka bermusyawarah. Berlima, rela menolong dan sabar. Jadi kalian harus rela menolong temannya kalau ada apa itu butuh bantuan kita tolong. Terus yang 6, rajin, terakhir dan gembira. Jadi pramuka itu harus selalu gembira, nggak boleh sedih. Harus rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. Hemat, kalian harus rajin menabung. Bersahaja, nah harus rajin menabung. Sangunnya setiap hari harus diteknik, itu disisihkan untuk yang ada yang harus ditabung. Terus bersahaja, suka beramal, suka membantu orang lain. Tuh. Berikutnya 7, 8, disiplin, berani dan setia. Disiplin, berani dan setia. Kalau disiplin berarti kalian harus tepat waktu. Datang sekolah nggak boleh telat. Waktunya belajar harus belajar, waktunya tidur harus tidur, waktunya bantu orang tua harus bantu orang tua. Ya, tuh jadi disiplin, berani dan setia. Harus menjadi seorang pemberani, harus berani. Terus 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi kalau dikasih tanggung jawab harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Berikutnya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi harus dalam berpikir, dalam berucap dan juga dalam berbuat kita harus selalu suci. Itu ya. Jadi ikut penerapan 10 penerapan dasar dharma di setiap setiap dasar dharma itu ada contoh-contohnya, ada contoh penerapannya itu. Oke, tentang pramuka mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada nanti nggak bisa tanya.
Dari saya kan? Oke. Yang minumnya neng ngarep kantor ya. Oh masih sih.